kegiatan tablik akbar dan arak-arakan di Surabaya, tepatnya di Jalan Taman Apsari. Namun sejauh ini nampaknya masih belum jelas informasinya seperti apa, dan yang menjadi pertanyaan publik sejauh mana sebetulnya penyikapan terhadap Hizbut Tahrir Indonesia dalam perspektif hukum, terutama juga terkait dengan adanya dugaan framing jahat terkait dengan pencatutan nama Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah mendapatkan perlakuan hukum atau tindakan hukum oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan seperti apa sebetulnya berkaitan dengan tema dari informasi yang kita angkat dari media online ini, kita akan mencoba mendiskusikan perihal ini bersama 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Profesor Dr. Suteki, Sarjana Hukum Master Humaniora, pakar hukum dan masyarakat. Yang kedua adalah Bang Ahmad Husnuddin, Sarjana Hukum. Dan yang ketiga yang dicatut atas nama, yaitu Ustadz Muhammad Khairuddin sebagaimana tersebar di dalam pamflet dan spanduk. Kita akan mencoba mengkonfirmasi beliau seperti apa sebenarnya duduk persoalan berkaitan dengan informasi ini. Baik, kesempatan awal ini kita akan coba manfaatkan diskusi bersama Profesor Suteki. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, suara saya ditangkap jelas ya, Prof? Atau Jelas. tersendat-sendat, Prof? Sangat jelas. Jelas ya? Ya. Prof, kalau memperhatikan informasi ini, Prof, pertama saya kira penting untuk mendudukkan, Prof, legal standing Hizbut Tahrir Indonesia secara proporsional tentu. Terus kemudian yang kedua, informasi ini nanti akan kita konfirmasi kepada Ustadz Muhammad Khairuddin seperti apa sebetulnya kebenarannya dan penyikapan secara proporsional, Prof, terkait dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang disebut tadi sebagai organisasi terlarang dan selalu dalam tanda petik nampaknya dikontrol melebihi persoalan-persoalan yang sekarang sebetulnya secara faktual kita hadapi, Prof. Silakan, Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Slamet, kita berdasar pada prinsip ya, sebagaimana dituangkan dalam konstitusi kita, itu kan di pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Kan itu kan? Itu kita harus pegang prinsip itu. Artinya apa? Segala tindakan yang menyangkut warga negara, ya hubungan warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara, itu mesti menggunakan hukum sebagai sarana ya, sebagai pedoman. Itu kan prinsip dasar di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat kedudukan Hizbut Tahrir Indonesia yang sempat menggugat kepada pemerintah ya, terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM ya, atas pencabutan badan hukumnya. Itu kan kita sudah saksikan bahwa ada gugatan mulai dari PT-UN, kemudian ada PT-TUN sampai dengan kasasi. Gugatan itu ditolak. Artinya Hizbut Tahrir Indonesia itu secara hukum ya itu dicabut badan hukumnya. Kan itu prinsip ya. Kemudian yang kedua, akibat dari pencabutan terhadap badan hukum itu ya, ini sesuai dengan pasal 80A Undang-Undang Ormas ya, yang dulu Perpu itu berarti apa? Dinyatakan bubar menurut undang-undang ini, kan begitu. Jadi itu udah satu hal. Pertama dicabut badan hukumnya, yang kedua secara hukum dari perspektif undang-undang Ormas memang dikatakan itu bubar. Nah gitu. Nah, apa artinya bubar? Artinya bubar itu HTI itu tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu publik dan seterusnya yang menyangkut dengan ketatanegaraan menggunakan organisasi ini, kan begitu. Tetapi tidak seperti terhadap PKI ya, Partai Komunis Indonesia, yang jelas-jelas melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ya, 66 itu dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Ini harus kita pegang dulu. Jadi
Nah, ini berarti apa? Menyimpulkan bahwa HTI itu bukan sebagai organisasi terlarang, tetapi sebagai organisasi masyarakat yang dicabut badan hukumnya. Itu nanti kalau sudah dicabut badan hukumnya kan tidak boleh menerima termasuk bantuan, ya kan, pembinaan dari pemerintah itu. Tetapi prinsipnya di sini tidak sebagai organisasi terlarang. Ini perspektif hukum. Bahkan di putusan pengadilan dari PT UN sampai di kasasi itu tidak ada diktum ya atau amar putusan yang menyatakan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia itu sebagai organisasi terlarang. Nah, sebenarnya pernyataan ini terlarang atau tidak itu nanti akan terkait dengan persoalan simbol-simbol yang ada. Atau kalau kita sebut organisasi itu kan punya panji-panji ya berupa antara lain bendera. Nah, benderanya bagaimana? Ya bendera HTI juga tidak boleh dikibarkan, kan itu kan? Nah sekarang pertanyaannya, yang diusung atau yang dikibarkan pada pertemuan-pertemuan, kemudian pada unjuk rasa atau pada pawai, itu bendera HTI atau tidak? Nah, itu kita harus sepakat dulu, Mas. Kenapa begitu? Kalau itu sekedar itu adalah bendera yang atau kain yang bertuliskan La ilaha illallah, tentu kita tidak bisa menjudgment bahwa ini adalah bendera HTI atau bendera ISIS, kan itu. Karena apa? Karena tulisan itu bisa saja disematkan di mana-mana, di kain atau mungkin di topi atau mungkin karena prinsip tauhid ya. Itu kan sebenarnya itu adalah hal yang pokok bagi umat Islam. Nah, saya perlu mengingatkan di sini Mas Slamet terkait dengan bendera yang bertuliskan tauhid. Mungkin ada orang juga yang alergi ya dengan menyebut bendera tauhid kan itu kan. Ada bendera atau kain atau dalam bentuk kain ya terutama ya yang bertuliskan tauhid. Ini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Pak Menko Polhukam yaitu Pak Mahfud MD itu menyatakan diri bahwa beliau tidak pernah mempersoalkan bendera tauhid. Pernah ingat ya, ini pernyataan nanti bisa dilacak. Bahkan beliau pernah membuat sayembara, barang siapa yang bisa menemukan bahwa Pak Mahfud MD itu mempersoalkan ya secara hukum terhadap bendera tauhid akan diberi hadiah 25 juta. Mas Slamet masih ingat itu ya. Itu pertama. Berarti apa? Dari sisi ketatanegaraan bendera tauhid. Nah, ini berarti kan bendera yang bertulisan tauhid memang ada kemiripan ini ya. Kalau HTI kan memang ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia kan itu ya Mas ya. Tapi kalau bendera tauhid ini ya ada kain yang bertulisan La ilaha illallah. Nah, ini tidak dipersoalkan oleh pejabat tinggi, bahwa seorang menteri, ini Menko Polhukam. Ini harus tahu ini, Menko Polhukam tidak mempersoalkan bendera yang bertuliskan ya kalimat tauhid. 1. Kemudian yang kedua, dulu ada kejadian pembakaran bendera yang bertuliskan tauhid di Hari Santri, yaitu terjadi di Garut pada tanggal 22 Oktober 2018 ya di Garut. Nah, atas kejadian itu lalu 5 ormas yang cukup besar ini ya, ini berkumpul ketua-ketuanya yaitu ada MUI, ada Persis, ada PP Muhammadiyah, ada PBNU, ada PP Al Wasliyah ya. Itu ada 5 organisasi massa yang berkumpul kemudian membuat kesepakatan, intinya mengutuk pembakaran pembakaran bendera yang bertuliskan tauhid itu, bahkan menyerahkan apabila di situ ada pelanggaran hukum, misalnya terhadap ini ada penistaan terhadap agama karena kalimat la ilaha illallah dibakar, itu lalu diminta penegak hukum menindaklanjuti. Ini artinya apa? Tidak ada masalah dengan orang membawa atau mengibarkan bendera yang bertuliskan tauhid. Nah, kemudian yang ketiga, dari sisi HTN, ya hukum tata negara, kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan penggunaan bendera tauhid itu, misalnya sebagai panji-panji dalam kerajaan Islam ini sebelum kemerdekaan. Kita bisa lihat misalnya ketika itu dipakai untuk lambang kerajaan Samudra Pasai, ya.
Ini yang dirancang oleh Sultan Zainal Abidin dan seterusnya. Kemudian Kesultanan Cirebon itu juga memiliki bendera dengan kalimat tauhid di dalamnya. Lalu ada Kesultanan Tidore yang juga memiliki bendera dengan kalimat tauhid di dalamnya. Lalu yang keempat, juga dipakai di Kesultanan Indrapura di Sumatera Barat. Lalu dipakai juga oleh Laskar Hizbullah yang kemudian berubah ya membentuk namanya Tentara Nasional Indonesia ya TNI itu. Juga ada foto-foto yang dapat kita saksikan itu dengan kalimat tauhid itu ya yang tadi di Kesultanan Aceh itu juga sangat bisa kita kenal di situ. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebelum kemerdekaan ini sudah banyak dipakai Mas di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Kemudian setelah kemerdekaan terutama setelah ada Undang-Undang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, kita bisa telusuri itu. Misalnya, boleh nggak misalnya ada bendera lain selain bendera merah putih? Ini kita juga harus paham. Ini bendera merah putih bukan satu-satunya bendera yang ada di Nusantara, maksudnya di Indonesia. Artinya boleh di situ ada bendera atau panji organisasi tertentu. Nah, kalau ada panji atau bendera organisasi tertentu itu, bagaimana penempatannya? Ini semua diatur di Undang-Undang Nomor 29 Nomor 24 tahun 2009 itu, Mas. Misalnya begini, dalam hal bendera negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, bendera negara ditempatkan, ada ketentuannya ini. Satu, apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, bendera negara dipasang di sebelah kanan. Jadi misalnya ini ada bendera organisasi Islam, taruhlah begitu ya, menggunakan apakah backgroundnya warna putih atau mungkin hitam atau perlu pink gitu ya Mas ya. Jadi dipersoalkan itu nanti hitam jadi masalah, apalagi putih jadi masalah, wes bikin pink saja Mas, atau orange kayak Belanda itu ya, warna orange yang favorit maksudnya. Warna Belanda itu kan warna orange kan favorit dan itu ya. Nah itu nanti ditulis itu bendera tauhid ini dipersoalkan lagi enggak itu loh. Jadi kita pun ini juga harus paham juga kalau dalam perjuangan ya pakai strategi kan gitu ya. Selama tidak menyalahi ketentuan adalah soal warna kembangnya ya, misalnya kok pengen pink, pengen orange apa, sudah tulisin aja. Misalnya loh ya. Jadi Pak ini posisinya begitu. Kalau begitu nanti bendera negara itu dipasang sebelah kanan. Nah, apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, bendera negara ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi itu di posisi tengah. Ada ketentuannya. Jadi kalau kita baca di sini itu banyak ketentuan-ketentuan, tetapi juga di sini ada larangan-larangan. Misalnya apa itu? Ini di pasal 57 misalnya kita temukan, setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan. Juga ada menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran. Terus membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara lain. Nah, ini ada yang mungkin yang dipersoalkan sekarang itu di sini, Mas. Ini larangan ormas ya. Jadi itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Misalnya begini, Mas. Ini yang dipersoalkan saya kira di sini nih. Ini. Jadi ormas itu ini di pasal berapa ini? Pasal 59 ayat 4 ya, ini sebutan begini. Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi gerakan separatis atau di sini Mas, organisasi yang terlarang. Nah, tadi kembali ke
persoalan Mas Slamet tadi, ini kedudukan HTI, FPI itu bagaimana? Apakah sebagai organisasi terlarang atau hanya sebagai organisasi yang dicabut badan hukumnya? Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa HTI maupun FPI itu adalah organisasi yang terutama dicabut, kalau untuk HTI itu dicabut badan hukumnya, sedangkan untuk FPI ya itu tidak diperpanjang apa itu namanya izin pendiriannya itu. Ya sebenarnya sebatas itu saja. Jadi kembali lagi kepada persoalan penerjemah atau dalam hal ini penegak hukum itu bagaimana. Tapi sampai sekarang ketidakjelasan itu membuat orang itu juga terombang-ambing. Yang nggak paham hukum ya wah pokoknya kayak HTI, FPI disetarakan dengan PKI. Ya sudah. Padahal dari sisi hukum bukan begitu kedudukannya. Nah, jadi ini nanti di lapangan juga diterjemahkan apa? Diterjemahkan polisi secara berbeda, ormas-ormas, apakah itu NU atau mungkin juga Muhammadiyah atau yang menerjemahkan juga berbeda sikapnya terhadap HTI maupun FPI. Tapi kembali lagi ke persoalan bendera tadi, ya saya ingatkan bahwa prinsip Pak Mahfud MD itu tidak pernah ya mempersoalkan bendera tauhid, bahkan memberikan bang-bang, yaitu istilahnya memberikan sayembara. Barang siapa menemukan bahwa beliau itu menyatakan ada persoalan dengan bendera tauhid, itu akan diberikan uang 25 juta. Nah, memang waktu itu sempat di Facebook juga sempat saya ini ya, saya pakai sayembara juga. Kalau misalnya Pak Mahfud MD itu berani memanggul ya, kalau itu bendera ya, bendera tauhid itu dari HI ke Monas misalnya, itu akan saya berikan, nah ini kan namanya ya orang kecil ya, Mas Kosinudin ya. Jadi saya kasih berapa waktu itu, mulai dari 10 juta, kemudian sampai ada yang sanggup untuk membayar 25 juta. Dan itu saya pastikan ya tidak mungkin Pak Mahfud MD akan memanggul bendera itu dari Bundaran HI sampai ke Monas misalnya. Ya, jadi sementara itu Mas Slamet, prinsip-prinsip hukumnya sudah saya sampaikan begitu. Ya, Prof. Sebetulnya kan terkait dengan persoalan yang menyeruak ke permukaan dan kita perlu takar keotentikan apa yang diinformasikan yang mengatasnamakan HTI dan secara terang-terangan disebut di situ Hizbut Tahrir Indonesia dengan ada benderanya masih perlu diverifikasi. Dari mana ini sebetulnya informasi. Ya itu Lalu intelijen kemudian yang harusnya bekerja, ya kan? Jangan dibikin ngambang terus begini, nggak benar. lalu kemudian digunakanlah sebagai semacam legitimasi opini publik untuk membangun sebuah narasi dalam tanda petik dugaannya adalah black campaign terkait dengan keberadaan dengan legal standing, positioning legal standing yang tadi Prof. Suteki sampaikan secara proporsional tentang organisasi terlarang dan seperti apa sebetulnya status pencabutan status badan hukum itu. Yang lain itu kan selalu terkait dengan selain bendera tauhid itu soal ajaran Islam khilafah, terus yang lain juga misalnya terkait dengan alamat tuduhan kepada yang dimaksud dengan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai sebuah kelompok yang menyebarkan Islam yang toleran, Islam harusnya rahmatan lil alamin, tidak membahayakan dengan mengangkat paham ekstremisme. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya sekarang dibalik saja, buktikan kalau Hizbut Tahrir Indonesia atau termasuk FPI itu menyebarkan kekerasan, menyuruh orang berbuat onar, menyuruh orang kemudian melakukan radikalisme dalam arti peyoratif ya, atau melakukan tindakan-tindakan separatis, melakukan tindakan terorisme misalnya, ada enggak itu? Setahu saya justru malah Hizbut Tahrir Indonesia itu pernah ya diberi penghargaan oleh pemerintah sebagai organisasi yang melakukan melakukan demonstrasi atau unjuk rasa itu yang paling tertib. Termasuk FPI itu kan paling tertib. Taruhlah untuk nyampah saja itu enggak nyampe itu, enggak nyampah. Nyampah enggak, maksudnya kalau yang lain coba Anda bayangkan, hanya soal sampah itu. FPI, HTI, atau mungkin organisasi lain yang Islam ya, itu rata-rata itu punya kepedulian yang tinggi. Bahkan rumput saja tidak diinjak. Apalagi kok mau melakukan kekerasan, separatisme, dan macam-macam. Dan setahu saya, Hizbut Tahrir Indonesia juga tidak pernah mengajarkan untuk makar.
Nggak ada itu makar-makar, suruh makar, memberontak. Setahu saya tidak ada. Jadi dakwahnya itu dakwah yang sifatnya ghazwul fikri ya. Jadi dakwah untuk pemikiran gitu loh. Maksudnya dengan menggunakan narasi-narasi yang memang itu bisa nalar dan itu ada tuntunannya gitu loh. Nah, kalau bagi saya kan selama tidak ada pemaksaan, kekerasan apalagi kok makar, loh salahnya di mana? Jadi kalau misalnya dikatakan, wow Hizbut Tahrir itu ingin mendirikan negara khilafah, itu mimpi, mimpi ya pikirannya kan mimpi kok. Yang siapa? Ya, saya memang terus terang ya, meskipun ya saya bolak-balik disematkan, wow itu Profesor HTI gitu ya. Padahal ya saya tidak pernah tercatat nih Mas Hasanuddin ini yang paham betul. Saya tidak pernah tercatat sebagai Hizbut Tahrir Indonesia. Tapi saya terus terang sebagai umat Islam peduli banget ya dengan dakwah-dakwah yang sifatnya itu memang mengarah pada bagaimana membawa atau tadi yang Islam rahmatan lil alamin itu kan rahmatan lil alamin kalau itu diterapkan secara kafah. Kalau prasmanan tidak mungkin itu bisa ditemui Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kita pun umat Islam ya harus paham. Bahkan saya sering mengatakan, loh kalau umat Islam itu pengen hidup dengan baik ya tentu aja di bawah naungan Islam. Tentu saja itu kan persoalan lagi-lagi kepada umat Islam bagaimana itu kesepakatannya atau kemauannya untuk memiliki sumber-sumber hukum termasuk hukumnya itu bersumber pada Islam. Tapi itu kan bolak-balik saya katakan umat Islam sendiri itu saat sekarang itu meragukan ajarannya sendiri. Nah, bagaimana akan menjadi Islam kafah dan kemudian rahmatan lil alamin itu nggak mungkin. Bahkan yang muncul itu pertentangan ya, kemudian kekisruhan yang sebenarnya dibikin oleh umat Islam itu sendiri dan itu tidak baik ya untuk taruhlah ingin mewujudkan Islam secara kafah itu tidak bakal bisa ketika umat Islam sendiri itu bercerai-berai. Ya, Prof, tadi ada yang belum dijawab, Prof. Soal nomenklatur khilafah sebagai sebuah sistem hukum tata negara di dalam khasanah perbendaharaan. Jadi saya orang Islam, hukum Prof. ya, jadi orang hukum yang juga belajar tentang tata negara. Sistem pemerintahan itu secara faktual itu ada di dunia, ada demokrasi, ada oligarki, ada monarki, ya toh? Ada sistem pemerintahan Islam itu juga punya kenal, namanya sistem imamah ataupun orang menyebut sebagai khilafah. Itu sistem pemerintahan Islam yang faktanya itu ratusan tahun pernah dilakukan, bahkan ribuan tahun sudah dijalani oleh umat Islam sendiri. Ada umat Islam di bawah naungan sistem kekhalifahan itu ratusan hingga ribuan tahun. Ada yang menyebut sampai 1.300 tahun dengan fluktuasi. Kan itu kan demokrasi yang mengalami fluktuasi kok. Sistem kepemerintahan Islam pun yang disebut dengan khilafah itu juga mengalami fluktuasi. Ini fakta sejarah itu loh. Jadi kalau ada fakta sejarah begitu lalu Anda menolak, oh itu nggak benar kan? Oh, faktanya ada terjadi kok. Dan itu sempat memimpin, artinya umat Islam itu ratusan tahun. Nah, kalau kita kembali ke fikih Islam, itu tadi bolak-balik saya ngomong, fikih yang sederhana saja, karangan Kiai Sulaiman Rasyid itu menyebutkan di bab 15 itu ada tentang sistem pemerintahan Islam, namanya khilafah, itu disebut dengan siyasah, ya kan? Fikih siyasah. Belum lagi kitab-kitab yang besar yang mutakhir, bahkan karangan dari Syekh siapa itu Ad-Dumaiji dari Universitas Ummul Qura di Mekah itu juga didasarkan pada 260 kitab Mas untuk bagaimana mempelajari kemudian meneguhkan bahwa sistem pemerintahan Islam itu memang ada 260 kitab. Ini bukunya ada di balik di belakang saya itu. Jadi sebenarnya kita ini tidak perlu alergi gitu loh. Yang penting tadi tidak ada orang yang memaksakan, tidak ada orang yang menggunakan kekerasan, tidak ada orang yang mau melakukan makar. Itu prinsipnya gitu loh. Lah kita itu orang hukum, negara hukum tapi ya bolak-balik tadi tidak jelas ya, dibuat mengambang sehingga praktek penegakan hukum di bawah juga tergantung dari siapa yang berkuasa. Tapi pedoman hukumnya mana kita nggak jelas.
Ini persoalannya, Mas. Tapi prinsip dari sisi fikih Islam, sistem pemerintah Islam khilafah adalah bagian dari fikih Islam yang disebut dengan fikih siyasah. Yang itu maksud saya ada demokrasi, ada yang lain, ya kita juga boleh mempelajari, mendakwahkan, namanya fikih, itu bisa didakwakan dalam arti apa? Diajarkan, dipelajari, gitu, dikaji, itu boleh saja, tidak ada larangan bagi saya. Tidak ada larangan, hukum mana yang akan melarang soal mendakwahkan sistem pemerintahan yang disebut dengan khilafah itu. Enggak ada. Ya, Prof. Yang terakhir, Prof. Saya selalu tertarik untuk menanyakan dalam kerangka style politik hukum yang diambil oleh rejim existing sekarang, Prof. Anda melihatnya seperti apa penataan ruang-ruang organisasi masyarakat, termasuk yang sudah terjadi sebelumnya TIEPI, dan isu yang santer banyak dibicarakan soal Islamofobia yang diduga banyak sebagai basis menyusun rancangan kebijakan-kebijakan untuk mengatur civil society yang sekarang ini ada. Anda melihatnya seperti apa ini, Prof? Politik hukum para penyelenggara negara existing sekarang ini di dalam rangka untuk bisa mengatur urusan kemasyarakatan ini, Prof. Betul, kalau kita mau jujur ya, di dunia ini kan yang berkembang 3 ideologi besar. Ya. Yang pertama adalah sosialis komunis, ya, kemudian yang kedua liberal kapitalisme, lalu yang ketiga adalah ideologi Islam. Itu yang besar itu. Nah, ketika misalnya negara kita itu sudah gandrung, ya, sudah gandrung kayung-yung gitu ya, istilahnya gandrung kayung-yun dengan ideologi apakah itu komunisme ataupun juga liberal kapitalisme atau mix keduanya itu, maka Islam itu kemudian menjadi ancaman, Mas Slamet ya. Jadi itu bisa menjadi ancaman bagi apa? Bagi liberal kapitalisme maupun sosialis komunis. Kan itu. Nah, makanya ketika kita mau atau umat Islam itu mau mengintroduksi, mau mengintrusi, mau mendiseminasikan nilai-nilai Islam, nah pejuang-pejuang atau pembela-pembela komunisme dan juga liberal kapitalisme itu akan angkat bicara, akan angkat senjata, kan itu kan, akan bagaimana caranya menolak supaya nilai-nilai Islam itu tidak bisa berkembang atau pergerakannya tidak berkembang, bahkan kalau perlu dimatikan. Nah, lalu muncul yang disebut dengan Islamofobia. Nah, Islamofobia itu dalam rangka apa? Sebenarnya mencegah berkembangnya Islam bukan hanya sebagai ritual ibadah mahdoh ya, tapi diupayakan untuk tidak memasuki dunia politik, gitu loh, Mas. Karena begitu memasuki dunia politik, nah Islam itu juga politik masalahnya. Tadi saya katakan punya sistem pemerintahan Islam, punya hukum Islam, punya sumber-sumber hukum Islam. Yang itu kalau diterapkan, saya yakin itu porak-poranda itu. Apakah itu sosialis komunis maupun liberal kapitalisme. Karena prinsipnya memang kedua ideologi ini tetap akan bertentangan dengan atau tidak kongruen dengan ideologi Islam. Nah itu, jadi sekarang kan yang berkembang kan kapitalisme, kemudian juga sosialisme yang kalau saya lihat kan dari sisi ekonomi itu kayak kita Cina itu ekonominya sangat liberal kapitalistik, tapi sistem pemerintahnya sangat sosial komunistik kan itu. Nah kalau kita meniru dengan Cina semacam itu kita terapkan di sini, pasti yang dimusuhi ya Islam, Mas. Liberal memusuhi Islam, sosialis komunis ya musuhnya Islam. Nah itu. Nah sampai kiamat juga akan ketemu itu. Maka ini ideology war itulah ya. Perang ideologi itu akan terus berlangsung dan yang mana yang menang ya tergantung juga. Umat Islam ketika itu bersatu, wah itu nggak bisa dikalahkan. Tapi begitu bercerai-berai, saling mendegradasi, saling berseteru, bahkan pada akhirnya tidak yakin dengan ajarannya sendiri, di situ kita akan lemah dan akan dimakan oleh ideologi sosial komunisme maupun liberal kapitalisme. Itu Mas Slamet. Ya, terima kasih Prof. Suteki atas perspektifnya. Ditahan dulu Prof. Memang kalau kita melihat gestur politik hukum yang diambil rejim ini sekarang nggak bisa dipengaruhi juga oleh intervensi
atau ideologi faktor Iya, geopolitik itu yang kan itu kemudian sangat tercermin dengan ditentukan oleh keputusan-keputusannya atau Mas Slamet. Apakah itu terhadap ya ASN, terhadap ormas, ya toh? Kemudian terhadap gerakan-gerakan yang sebenarnya harus didukung itu kan gerakan anti Islamophobia, di mana PBB sudah mendeklarasikan di tanggal berapa itu, 3 Maret atau berapa itu sebagai Hari Anti Islamophobia. 5 Maret. Nah kita mana gitu loh ya, malah kita membesar-besarkan soal anti Islamophobia dengan bendera takut, ya dengan pawai takut, dengan apa-apa takut, itu kan artinya fobia di situ. Nah kok bertentangan dengan prinsip, katanya malah sumber kita itu piagam PBB kan itu kan. Nah ini prakteknya malah PBB sudah hari anti Islamophobia, kita malah membesarkan soal soal fobia Islamophobia itu gimana? Nggak nalar ini. Jadi Oke, Bro. udahlah, kita ngomong di situ selalu ada politik dengan standar dua kaki itu ya. Ya. Terima kasih, Bro. Ya, ditahan dulu, Bro. Kita akan beralih ke Bang Ahmad Kosinudin yang sudah standby bersama kita, Bro. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Kosinudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang Ahmad Kosinudin? Alhamdulillah sehat, masih agak capek. Sepertinya setelah ini usai tarhib Ramadan ya, sepertinya. Iya Dan tadi tarhib memanggul bendera tauhid kayaknya di fotonya. Iya. Ya, Bang, harusnya saya dapat 10 juta dari Prof. Teguh tadi sudah manggil saya. Aduh, mungkin sudah expired tuh kan. Enggak, masa berlakunya udah habis. Bang Ahmad Prof. Kosinudin itu nawarinnya ke Pak Mahfud yang nggak mungkin berani. Ke saya nggak berani nawarin sayembara itu. Iya. Bang Ahmad Kosinudin. Aku saya rugi tuh. Lah iya toh ya. Ya, kita kembali ke laptop ini, ke tema diskusi kita. Bang Ahmad Kosinudin, kalau melihat realitas yang ada di Surabaya ini dengan adanya Papres Lebaran, tapi juga perlu diverifikasi ada kegiatannya atau tidak. Tapi muncul menyeruak ke permukaan seperti itu dengan standing positioning yang tadi sudah dijelaskan sepintas oleh Prof. Suteki soal kedudukan pencabutan status badan hukum itu, Anda melihatnya seperti apa ini terkait dengan fenomena yang menyeruak ke permukaan dan keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia yang selalu dibenci dan dicintai lah gitu. Dicintai karena terus dikapitalisasi untuk dijadikan omongan atau narasi. Silakan Bang Ahmad sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya baca leaflet yang beredar yang mengatasnamakan Hizbut Tahrir Indonesia mengadakan kegiatan di Surabaya itu, saya bisa membaca dua hal ya. Yang pertama, tujuan dari leaflet itu diedarkan. Yang kedua, motif. Kalau tujuan kita baca, ini adalah cara yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mendiskreditkan Hizbut Tahrir Indonesia setelah dicabut BHP-nya. Karena pasca BHP Hizbut Tahrir Indonesia itu dicabut, masyarakat tidak memiliki tempat untuk meminta klarifikasi resmi kepada Hizbut Tahrir. Berbeda ketika Hizbut Tahrir Indonesia itu dulu belum dicabut. Sehingga setiap narasi negatif terhadap Hizbut Tahrir itu berjalan sepihak, dan kalau ini diulang-ulang walaupun itu kebohongan ya bisa menjadi kebenaran. Nah, jadi memang sebaiknya ada dua hal ya. Yang pertama, kepada pemerintah diaktifasi saja lagi Hizbut Tahrir itu biar punya representasi untuk menjawab berbagai tudingan miring ini. Karena ketika Hizbut Tahrir misalkan punya badan hukum lagi, kan mereka bisa memberikan klarifikasi resmi. Atau yang kedua, masyarakat memang saya sarankan jangan buru-buru percaya, kecuali telah melakukan klarifikasi kepada orang-orang Hizbut Tahrir yang sampai hari ya biasa mereka melakukan dakwah. Kalau perlu klarifikasi lewat saya, bisa lewat saya. Saya anggota Hizbut Tahrir. Tapi kalau perlu klarifikasi secara pribadi, saya akan jawab. Oh ini nggak benar, oh ini nggak begitu. Jadi jangan kemudian mempercayai informasi secara umum. Dan memang problemnya di sana. Biasanya narasi ini sepihak, diulang-ulang, dan kemudian tujuannya adalah ingin mendiskreditkan Hizbut Tahrir Indonesia. Yang kedua, saya ingin membaca motifnya. Motifnya, yang pertama, menjelang Ramadan ini memang masyarakat itu tidak dibuat gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jadi masyarakat itu diajak untuk menjadi setan dan iblis.
Kenapa? Karena hari ini mendekati bulan Ramadan, yang tidak gembira dengan datangnya Ramadan itu adalah setan dan iblis. Karena mereka akan memasuki bulan-bulan di mana mereka akan dibelenggu. Jadi ketika masuk Ramadan kita bergembira, ya dapat pahala banyak, banyak amal yang dilipat gandakan, bahkan ada satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, nanti Lailatul Qadar. Ini iblis-iblis itu terbelenggu. Maka siapapun ya yang masuk golongan iblis, setan, dajjal tadi ya, yang takut nanti di Ramadan mereka tidak bisa maksiat seperti biasanya, itu mengedarkan narasi agar takut dengan datangnya Ramadan, khawatir dengan datangnya Ramadan, dan dampaknya adalah menakut-nakuti masyarakat untuk bisa mengaktualisasikan rasa gembira menyambut bulan suci Ramadan itu dengan sejumlah atau berbagai kegiatan. Bisa pawai tarhib Ramadan, tablik akbar. Kalau yang kultural kultural itu kan di masyarakat ada megengan, kalau di Sunda itu ada cucurak, banyaklah ya, ada aktivitas-aktivitas yang pada pokoknya itu sebenarnya itu semua adalah bagian dari tarhib ya, rasa gembira, memotivasi diri senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, sebab senang gembira datangnya bulan suci Ramadan itu saja sudah sebuah nilai pahala tersendiri. Nah, saya kembali kepada soalan tentang informasi itu sendiri. Jadi begini ya, motif yang lain juga kita bisa baca, ini adalah cara untuk mengalihkan persoalan bangsa kita yang sebenarnya persoalan bangsa kita itu bukan karena eksistensi HTI atau FPI, juga bukan karena bendera tauhid, juga bukan karena tafsir pasal 59 yang kemudian dianggap ini ada bendera yang bermasalah karena dikaitkan dengan ormas terlarang. Karena tafsiran-tafsiran itu kan sebenarnya jelas ya, termasuk status HTI juga jelas, status FPI juga jelas. Nah, satu-satunya organisasi yang dinyatakan terlarang itu kan PKI, karena ada rekelingnya ya, ketetapan MPRS nomor Romawi 25 tahun 1966. Yang terakhir, serasa-rasanya TAP MPR itu substansinya mau dicabut dengan berbagai kebijakan pemerintah, misalkan kebijakan tentang permintaan maaf kepada korban peristiwa 1966, jadi seolah-olah PKI yang sebelumnya pemberontak, pelaku dianggap menjadi korban. Termasuk yang terakhir kalau nggak salah Impres nomor 2 kalau nggak salah tahun 2023 ya, tentang masalah tadi peristiwa apa rekonsiliasi lah, penyelesaian masalah pelanggaran HAM PPHAM. non yudisial ya, non yudisial. Nah, itu yang menjadi masalah, itu kan ruhnya juga bisa mendelegitimasi keberlakuan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1996. Di mana sih letak pengaliannya? Masalah kita sesungguhnya kan 300 triliun dana di Kementerian Keuangan yang tegas dinyatakan oleh Pak Mahfud MD itu cuci uang. Nah, dan terakhir Pak Mahfud MD saya baca lagi bukan hanya 300 triliun tapi ya 349 triliun kalau tidak salah angkanya. Kalau Said Didu menyatakan, oh bukan hanya segitu, ada 400 triliun dana yang bermasalah ya, yang di era Joko Widodo ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, masalah-masalah itu kan langsung berkaitan dengan apa yang menjadi hajat rakyat. Misalnya kalau belum lama ini kita dengar Ibu Megawati Soekarno Putri mempersoalkan tingginya ya angka stunting di negeri kita, tapi kemudian salah melakukan analisa ya, stunting persoalannya yang disalahkan ibu-ibu Ngaji. pengajian. Nah, seolah-olah sebab dari stunting itu karena ibu-ibu di pengajian itu tidak ngurusi anaknya. AB, Stunting itu AB karena ngaji. iya, apa tidak ngurusi anaknya karena sibuk ngaji. Nah, stunting itu kan terkait gizi, terkait bagaimana pemenuhan hajat asasi rakyat yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab negara. Apa basic need yang harusnya itu menjadi kewajiban negara. Dan itu berkaitan dengan apa? Dengan anggaran. Dan semestinya kalau kita bicara stunting, kemiskinan, pengangguran ya, itu kembalinya kepada apa? Kepada alokasi APBN yang belum maksimal ke sana. Di antara yang tidak bisa menyebabkan yang menyebabkan tidak bisa alokasi itu maksimal, korupsi. Dan ini sudah terbuka kepada publik, ada 300 triliun dana yang nguap dan disebutkan oleh Mahfud MD itu dana cuci uang. Dan kalau dana cuci uang ini adalah kejahatan yang kuadrat. Kalau sebelumnya hanya dikatakan korupsi saja, oh berarti hanya korupsi. Nah, ini cuci uang berarti apa? Asalnya dari tindak pidana, kemudian dilakukan tindak pidana ikutan, ya ini dicuci. Jadi harta dari tindak pidana, dari cara yang haram, dicuci seolah-olah menjadi dana atau harta legal dan kemudian dianggap halal. Nah, ini kan persoalan yang besar. Persoalan sebenarnya harus mendapatkan perhatian yang luar biasa dari segenap elemen anak bangsa. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan tata kelola keuangan negara. Kalau sampai terjadi dismotivasi bagi setiap warga negara untuk membayar pajak dengan alasan mereka males bayar pajak karena ternyata uangnya hanya
dicuci, dikemplang ya, di hanya untuk membuat kaya raya Rafael Alun Trisambodo kan ini bahaya negara ini. Harusnya kan fokusnya ke sana. Bukan malah mempersoalkan kegembiraan umat Islam yang mendekati bulan suci Ramadan ingin mengaktualisasikan rasa bahagia tadi dengan berbagai kegiatan termasuk diantaranya adalah Tarhib Ramadan. Selamat saya mau kasih tahu ya, flyer-flyer itu kan hanya bermain psikologi saja. Faktanya nggak ada itu umat yang kemudian takut dengan narasi HTI, bendera tauhid dan sebagainya. Tadi saya ikut Tarhib Ramadan dalam bentuk pawai di Kota Bekasi diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi, ada juga PA 212, ada sejumlah tokoh ormas, ada juga tadi saya lihat mobil Muhammadiyah terlibat, ada Dewan Dakwah Islamiyah. Itu kita bahagia aja. Bendera tauhid berkibar sepanjang jalan ya, keluar dari Masjid Islamic Center, keliling ke Masjid Agung Al Barkah, balik ke menuju Jalan Ahmad Yani dan berakhir di Masjid Islamic Center lagi. Dan sejumlah tokoh-tokoh di Kota Bekasi tadi saya lihat juga menyampaikan orasi-orasi yang pada pokoknya juga menghimbau masyarakat untuk bahagia bergembira ya menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ada yang bicara tentang fikihnya, ada yang bicara tentang bagaimana ya menyikapi di bulan suci Ramadan dan banyak hal lainnya yang itu semuanya menggembirakan. Nggak ada itu yang kemudian bendera tauhid kemudian dirampas karena ini oh ini bendera hati, nggak ada gitu. Jadi kadang-kadang pertarungan di dunia maya ini kan pertarungan ide untuk memenangi hati publik. Nah di titik itulah sebenarnya dialektika pemikiran seperti yang disampaikan Prof. Suteki tadi itu sangat penting untuk kita sampaikan kepada publik agar publik itu tidak terjebak pemikirannya, terjebak oleh pemikiran yang ingin menjauhkan kita bukan hanya kepada HTI atau FPI. Sebenarnya tujuannya ingin menjauhkan kita dari Islam dan ajarannya, termasuk simbol-simbolnya. Nah kalau kita kaitkan dengan ajaran Islam khilafah kan saya juga sudah berulang kali sampaikan khilafah ajaran Islam, jihad ajaran Islam, bahkan terakhir Majelis Ulama Indonesia di tahun 2021 yang lalu pada bulan November telah mengeluarkan fatwa yang jelas menyatakan bahwa khilafah jihad itu ajaran Islam dan merekomendasikan kepada pemerintah dan masyarakat untuk tidak mendiskreditkan ajaran Islam khilafah tadi. Jadi kurang apa lagi gitu loh. Nah paling penting itu kan ada namanya Ustadz Khairuddin itu nanti diklarifikasi benar enggak itu. Kalau iya kan ya sudah apa alasannya. Kalau iya, nah cuman saya satu lagi gitu. Terlepas bahwa flyer itu hoax ya, gitu aja. Flyer itu pasti tidak benar. Saya bisa jamin itu tidak. Sekarang masalahnya kalau benar-benar terjadi apa masalahnya? Apakah ya warga negara Indonesia yang kebetulan mereka menjalankan hak konstitusional berorganisasi melalui HTI atau FPI, kemudian mereka melaksanakan tugas dan kewajiban tanggung jawab sebagai umat Islam yakni dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk ya menyebarkan risalah-risalah Islam, mengajarkannya. Sama seperti Prof. Suteki sampaikan tadi kan khilafah itu ya fikih, ya yang namanya fikih boleh dipelajari, diajarkan, bahkan diamalkan. Bedanya kalau fikih tentang sholat itu bisa langsung kita amalkan, tapi kalau fikih tentang khilafah itu pengamalannya itu menunggu ya kepahaman, kesepahaman dan kesepakatan umat Islam tentang apa? Satu, urgensinya kita kembali kepada khilafah. Yang kedua, tentang bagaimana yuk kita buru-buru untuk menegakkan khilafah. Karena kita sudah lebih dari 100 tahun dari abad hijrah ya. Jadi kalau kita hitung secara Masehi kan terakhir khilafah 1924, berarti 2024 itu baru genap 100 tahun. Tapi kalau hitungan Hijriyah itu kan kita sudah 101 atau 102 gitu nggak salah. Kayak kemarin ketika teman-teman NU merayakan sahabat NU itu ada yang sempat tanya, lu kok 100 tahun? Kan belum ada lahirnya kan sekian. Saya katakan kalau tahun hijrah itu sudah 100 tahun, tapi kalau tahunnya tahun miladiyah Masehi memang belum gitu. Nah, 100 tahun lebih kita tanpa khilafah itu kan ini yang menjadikan kita mengalami berbagai bencana baik di negeri ini dan negeri kaum muslimin lainnya. Sampai urusan sepak bola saja ya kita tidak bisa mengaitkannya itu dengan akidah kita. Sampai-sampai ada orang yang dengan tanpa salah ya, tanpa dosa menyatakan bola kan nggak ada kaitannya ya dengan hubungan diplomatik dua negara. Ya. Padahal belum lama malah Gubernur Bali menyatakan penolakannya datangnya Israel. Ini kenapa? Karena entitas Israel Yahudi ya itu ada di Palestina, merampas tanah Palestina itu setelah khilafah runtuh.
Sebelum khilafah runtuh nggak bisa itu Theodore Herzl itu mau menyuap Sultan Abdul Hamid II untuk membeli tanah Palestina untuk mereka hidup di sana dan kemudian menubuhkan suatu entitas negara berbasis agama Yahudi, gitu. Nah setelah khilafah runtuh ya maka Palestina mulai dijajah dari sejak saat itu kaum muslimin di Palestina menderita. Dan ini kan harus menjadi perhatian kita. Nggak bisa kita tuh hanya berpikir tentang anak ya keluarga kita saja. Kita harus memikirkan kaum muslimin dan bukan hanya kaum muslimin di negeri ini juga kaum muslimin di berbagai belahan dunia lainnya. Dan di negeri ini juga kita mengalami masalah yang luar biasa karena kita tidak menerapkan Islam. Saya berulang kali sampaikan misalkan kalau kebijakan fiskal kita mengacu kepada syariat Islam, tidak mengadopsi kebijakan fiskal yang bertumpu kepada voucher. bertumpu kepada pajak sebagai sumber pemasukan negara. Kita itu punya potensi pemasukan dari 6 komoditi atau 6 kekayaan alam saja itu di angka 7.000 triliun per tahun. Bayangkan, kita kan APBN cuma 3.200-an tahun atau 2.300-an triliun gitu per tahun. Nah, dari batu bara saja itu 3.007 triliun. Nah, ini hanya bisa kalau kita mau menegakkan Islam. Kalau kita menegakkan kapitalisme, ya enggak bisa tegak. Kenapa? Karena kebebasan kepemilikan itu menyebabkan tambang-tambang kita itu dikuasai oleh asing dan asing termasuk oligarki pribumi. Sementara dalam Islam, ya harta kekayaan itu enggak bisa diatur dengan bebas, harus terikat dengan hukum syariat. Dan harta-harta tambang dengan deposit melimpah itu menurut syariat Islam berdasarkan as-sunnah, yakni hadis Abjad bin Hamal, itu harus dikelola oleh negara karena itu statusnya al-milkiyatul amah atau milik bersama. Nah ini adalah solusi gitu loh. Kalau nanti kita tegakkan Islam ini harta-harta yang kaya raya kita ini ya, harta berlimpah yang dikaruniakan oleh Allah SWT itu bisa mensejahterakan umat. Bukan hanya umat Islam juga non Muslim yang hidup di negeri ini. Kenapa? Tugas, kewajiban dan tanggung jawab riayah atau pelayan oleh negara dalam Islam yakni khilafah itu bukan hanya kepada orang yang beragama Islam, tapi kepada warga negara di negara khilafah, baik dia Muslim maupun ahlu zimmah. Nah, persoalan bahwa fikih siasah ini ya, baru kita ajarkan, kita dakwahkan, belum bisa kita praktikkan, ini sebenarnya secara fikih kita itu berdosa. Karena fikih-fikih dalam Islam itu dipelajari bukan sekedar untuk kekayaan intelektual. Kita bicara fikih tentang cara berwudu ya, fikih tentang sholat. Itu bukan hanya untuk gaya-gayaan. Oh, kalau menurut mazhab Hambali begini, Hanafi begini, wah. Atau tentang pakai cadar atau tidak. Oh, kalau menurut Imam Syafi'i wanita itu semuanya aurat, bahkan wajahnya juga aurat. Maka mazhab Syafi'i harus ya wanita-wanitanya harus menggunakan cadar gitu. Tidak sekedar untuk berbangga-bangga, tapi untuk dipraktikkan. Makanya aneh juga sekarang ada orang mengklaim bermadzhab Syafi'i ketika ada saudara muslim lainnya, muslimah yang menggunakan cadar kok menuduh itu teroris radikal. Ini mazhab apaan? Yang kedua, mereka bermadzhab hanya untuk bangga-banggaan, tidak. Fikih-fikih itu di zaman dahulu, zaman Imam Mazhab itu dipelajari untuk sandaran amal. Dan termasuk siasah ini. Kita membaca ketatanegaraan fikih tentang khilafah ini bukan sekedar kebanggaan kita tahu oh ada sistem lain ya ternyata selain demokrasi, selain monarki, selain federasi, selain konfederasi, selain monarki konstitusional ada sistem khilafah. Bukan. Tapi memang untuk diterapkan karena fikih itu kan secara definisi itu kan adalah sekumpulan pemahaman hukum syara sebagai kaidah untuk menghukumi amalan yang bersifat praktis. Itu fikih. Karena itu fikih itu konkret untuk diamalkan, bukan hanya untuk bahan filsafat, hanya untuk kebanggaan berpikir ya. Beda gitu loh. Nah, umat Islam itu mempelajari fikih untuk beramal. Dan hari ini ya fikih siasah itu dibelok-belokkan. Nah, karena itu misalnya hari ini kita temukan umat Islam jangan apolitik, umat Islam harus juga terjun ke politik. Tetapi terjun ke politiknya ikut pemilu demokrasi. Akhirnya mereka juga ikut menjadi larut ya. Menjadi orang-orang yang juga menjadi dianggap bagian dari bukan dianggap ya menjadi bagian dari masalah karena mereka tidak mengerti fikih siasat sesungguhnya untuk menyelamatkan negeri ini seperti apa gitu. Nah, kembali ke soalan flyer tadi, Cak Slamet, saya kira masyarakat tetap harus kita imbau untuk tidak terbawa narasi yang sesat dan mengambil presiden saja gitu loh. HTI itu selama ini bagaimana gitu? Apa HTI nyolong ya? Apa HTI ikut terlibat menganiaya David seperti Mario Dandi Satrio? Apakah HTI terlibat nyolong 300 triliun ya yang cuci uang di Kemenku? Apakah HTI terlibat Jiwasraya? Apakah anggota HTI terlibat
pelepasan Timur Timur, apakah HTI terlibat separatis teroris seperti OPM, dan itu yang harus kita jadikan ukuran adalah presiden. Karena apa? Bahasa laku itu lebih membekas ketimbang bahasa kata-kata. Karena bahasa laku itu adalah konfirmasi dari pikiran yang diaktualisasikan dalam amal. Jadi kalau ada orang ngomong, oh saya, belum tentu. Tapi kalau amalnya itu sudah jadi presiden, itu bisa kita jadikan legacy, oh orang itu sebenarnya begini. Makanya kalau kita milih pemimpin juga yang kita dengar itu bukan ketika dia berkampanye, tapi legacy hidup dia selama ini seperti apa presidennya. Apakah memang dia itu bisa menjadi roin sekaligus junnah umat, ya bisa menjadi pelayan pemimpin dan juga jadi tameng atau siap pasang badan bagi umat, karena karakter pemimpin itu dia harus siap selain menjadi pemimpin yang punya kapasitas sebagai roin, juga harus bisa menjadi pamper, bisa menjadi junnah. Tidak boleh ya seorang pemimpin itu hanya berkata akan timbul dan tenggelam bersama rakyat, setelah itu timbul sendirian kemudian meninggalkan rakyat yang tenggelam. Tidak bisa, harus pasang badan pemimpin itu. Saya kira itu, Cak Selamat. Iya, terakhir sebagai tambahan, fokus titik tekan lebih memberikan perhatian kepada radikalisme atau terorisme dengan berbagai argumentasi atau narasi daripada kepada korupsi dengan segala dinamika penanganan. Lebih kita lihat dan kita indera sebagai sebuah bentuk pelemahan, tindakan tegas terhadap persoalan-persoalan korupsi itu. Anda melihatnya sebagai fenomena atau realitas apa sih? Kalau Anda melihat persoalan Apologi kekinian. kekuasaan yang mereka tidak becus menjalankan kekuasaan, yang mereka itu bermasalah ketika menjalankan kekuasaan, kemudian mereka cari dalih untuk menuduh pihak lain. Ini apologi kan selalu ya berulang. Jadi modus operandi untuk lari dari tanggung jawab, menutupi masalah, menutupi ketidakmampuan mereka memimpin atau mengelola kekuasaan, kemudian menuding pihak lainnya, dan kemudian ya mengkriminalisasi pihak lainnya, dan hasil kriminalisasi lagi itu nanti dianggap sebagai prestasi kekuasaan. Coba bayangkan, apa sih prestasi yang mencabut BHP-HTI? Apa sih hebatnya kemudian tidak mengeluarkan SKT-FPI? Bagi kita itu tidak ada apa-apanya, tapi bagi kekuasaan itu selalu didengungkan, oh ini prestasi melawan radikalisme. Sementara pada saat sama, apa yang mereka lakukan dengan utang-utang kita? 7.000, 8.000 triliun utang kita terus naik, tidak pernah ada tindakan-tindakan preventif untuk, walaupun tidak bisa mengurangi utang kita, paling tidak menambah gitu loh. Faktanya kan selalu alokasi APBN itu pendapatannya diantaranya adalah dari utang. Itu juga karena APBN kita selalu didesain dengan desain defisit. Nah, defisit yang disusun melalui APBN itu selalu jadikan celah untuk legitimasi memperoleh pemasukan negara selain dari pajak adalah dengan utang, baik utang luar negeri dengan menerbitkan obligasi dan sebagainya, atau utang-utang yang sifatnya kepada rakyatnya sendiri, misalkan menerbitkan surat utang negara yang dibeli oleh rakyat, itu kan utang intinya. Nah, saya kira ini adalah kalau kita membaca, ini adalah bentuk kegagalan dari penguasa untuk menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai periayah ya, pengelola urusan untuk memenuhi hajat rakyat. Karena kalau kita kembali ke teori kontrak sosial John Locke, kan sebenarnya penguasa itu kita kontrak ya untuk melayani kepentingan kita. Apa kepentingan kita? Yakni hajat-hajat dan warizoh kita itu harus terpenuhi melalui riayah atau pengelolaan negara. Yang paling penting adalah paling tidak pemerintah atau penguasa itu bisa memenuhi hajat yang paling asasi atau basic, itulah sandang, pangan, papan, itu secara individual. Kemudian pendidikan, kesehatan, dan keamanan itu bersifat kolektif. Gitu, Cak. Ya, terima kasih Bang Ahmad Ghazali. Ditahan dulu perspektifnya. Kita akan coba gali ke Ustadz Muhammad Khairuddin berkaitan dengan selebaran dan pamflet serta berita yang dicatut di dalam harian Merdeka Post.com tadi dengan judul berita tokoh NU angkat bicara tolak gerakan HTI. Terima kasih Bang Ahmad Ghazali. Ditahan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Khairuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, sebagaimana informasi yang sudah kita ketahui bersama, viral di sosial media dan sudah ada upload dari harian Merdeka Post.com, pencantuman nama yang mirip dengan nama antum dan pengaitan dengan acara yang disebut sebagaimana dalam pamflet dan spanduk, seberapa konfirmasi informasi yang berkaitan ini, Ustadz Khairuddin? Ya, terima kasih. Dari meme yang saya terima, kemudian dari spanduk
foto spanduk yang terlihat itu memang mengarah ke pribadi saya ya, dari nomor HP, alamat rumah, nomor rumah dan seterusnya mengarah ke saya gitu. Jadi ini perlu saya klarifikasi. Yang pertama bahwa secara undang-undang kebebasan untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat itu dijamin di dalam Undang-Undang Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dari segi kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya itu dijamin di Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Jadi secara undang-undang itu tidak ada alasan untuk tidak mengizinkan sebuah kegiatan, apalagi kegiatan keagamaan. Itu sudah banyak sekali undang-undang yang mendasarinya itu. Nah, itu berawal dari kami memang saya sendiri menyampaikan surat pemberitahuan ke pihak yang berwenang, ya, itu untuk kegiatan Jalan Gembira ya, dalam bentuk pawai itu tanggal 19 kami kirimkan hari Kamis tanggal 16. Jadi secara prosedural masih mencapai minimal 3 kali 24 jam. Kemudian karena ini tidak clear atau belum clear sehingga kemudian tidak clearnya ini karena belum dapat surat tanda terima pemberitahuan, maka kemudian kami ubah acaranya menjadi tablik akbar dan dikirim. Saya sampaikan sendiri hari Jumat ya tanggal 17 untuk acara tanggal 22 hari ini, sebenarnya pagi ini ya, dalam bentuk tablik akbar, tapi lagi-lagi kami belum mendapatkan tanda terima pemberitahuan itu. Dan oleh karena itu kami tidak pernah ya memfoto tanda terima itu, memfoto suratnya ya, dan apalagi menyebarkannya, memfoto aja tidak, apalagi menyebarkannya. Yang kedua, membuat undangan baik berupa WA ataupun meme, tidak pernah. Sehingga ini clear ya bahwa itu bukan dari kami. Jadi karena kami belum mendapatkan tanda terima pemberitahuan itu sehingga kami tidak jadi mengadakan acara itu, dan kemarin sudah saya sampaikan kepada pihak aparat yang datang ke rumah bahwa acaranya tidak jadi. Acara yang kami gagas untuk tanggal 22 atau pagi tadi ya sudah jadi. Dan itu juga sudah secara clear kami sampaikan kemarin. Terlebih memang kami sudah membuat acara tablik akbar di dalam masjid dan itu ya cukup perizinan dari takmir saja dan sudah selesai di tanggal 19 siang kemarin, di Ahad kemarin ya. Dan berarti kami sudah tidak akan mengadakan acara tablik akbar 2 kali. Sehingga meme dan spanduk yang beredar itu tidak benar dan tidak berasal dari kami. Ini klarifikasi kami ya. Kemudian terkait dengan isi spanduk ya, yang berisi tolak dan bubarkan pawai bendera khilafah, kemarin juga saya sampaikan pihak yang berwenang, ya selama acara kami selalu menghimbau peserta untuk tidak membawa hal-hal yang atau atribut atau apapun yang melanggar undang-undang, termasuk dalam hal ini ya senjata tajam, bendera begitu. Nah, terkait dengan bendera tauhid ya, saya bertanya apakah ada undang-undang yang melarangnya? Nah,
itu pihak barat sudah menyatakan tidak ada, memang tidak ada undang-undang yang melarang bendera tauhid. Kalau di hadis sudah jelas ya, banyak sekali hadis yang menerangkan tentang bendera itu, termasuk warnanya gitu ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan para perawinya juga banyak sekali, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Tabrani, itu kanat royatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sauda waliwa'uhu abyad maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bahwa royah atau bendera Rasulullah SAW itu berwarna hitam dan liwaknya itu berwarna putih yang tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi selama ini kami tidak ada membawa bendera bertuliskan HTI ya, gitu. Tidak ada. Jadi tidak ada begitu. Yang tertulis hanya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang itu di masyarakat dikenal dengan bendera tauhid, yang di dalam hadis dikenal dengan liwak dan royah. Dan berbagai aksi yang kebetulan saya sebagai korlap dan panitianya ya, itu ya hanya itu yang kami bawa. Bahkan ada peserta yang membawa bendera lain termasuk merah putih, ya kami biarkan, ya kami tidak melarangnya atau menyuruh pulang dan seterusnya, tidak pernah ya. Jadi itu inisiatif dari peserta membawa bendera liwak roya atau bendera tauhid itu, ya semua kami berikan ruang untuk mengekspresikan sesuai keyakinan masing-masing gitu. Karena biasanya emang diikuti oleh beberapa ormas latar belakang majelis taklim dan sebagainya. Nah, terkait dengan adanya di MEM itu Hizbut Tahrir Indonesia, ya jadi kami sekali lagi tidak pernah sampai hari ini membuat undangan baik WA ataupun MEM, apalagi bertuliskan Hizbut Tahrir Indonesia, yang memang sudah dicabut BHP-nya, dan memang kami mentaatinya untuk tidak menggunakan nama itu. Dan nama yang kami pakai adalah Forum Komunikasi Majelis Taklim Surabaya, yang memang beralamatkan di tempat tinggal saya gitu ya. Jadi memang itu gabungan dari beberapa majelis taklim yang memang selama ini eksis membina masyarakat tentang dakwah dan pemahaman Islam di masyarakat itu. Jadi ini beberapa majelis taklim yang selama ini eksis di masyarakat, yang melakukan pembinaan keislaman di masyarakat. Dan itu kemudian bergabung dalam Forum Komunikasi Majelis Taklim Surabaya, ingin mengadakan acara Jalan Gembira dan Tablik Akbar yang memang kami tidak jadi melakukan di outdoor karena memang belum dapat tanda terima pemberitahuan. Jadi itu klarifikasi kami. Selamat. Iya, Ustadz Khairuddin, kalau memperhatikan suasana yang sekarang yang sebagaimana dirujuk pada pemberitahuan yang antum sampaikan, itu kan ada konsentrasi beberapa petugas keamanan di lokasi sekarang ini. Dan sejauh ini Ustadz Muhammad Khairuddin, apakah memang proses pemberitahuan terkait dengan kegiatan-kegiatan aksi maupun tarhib Ramadan, termasuk diantaranya beberapa waktu atau beberapa tahun yang Anda urus, itu prosedurnya ada prosedur-prosedur khusus pada konteks pemberitahuan atas kegiatan yang terakhir ini, Ustadz Khairuddin? Kalau sebelum-sebelumnya bentuknya aksi, memang aksi penyikapan terhadap sesuatu masalah yang sedang terjadi, kemudian kita cukup memberikan surat pemberitahuan. Dan secara undang-undang, di Perkap maupun undang-undang itu memang prosedurnya hanya surat pemberitahuan saja.
dan kami sudah melakukan itu dan selama ini berjalan lancar ya. Kami diberikan tanda terima dan acara-acara yang kami laksanakan berjalan lancar. Hanya yang kemarin tidak atau belum diberikan tanda terima pemberitahuan karena beberapa prosedur yang belum bisa kami penuhi dalam waktu yang mungkin hanya kurang dari 1 minggu ya. Apa itu prosedurnya? Prosedur atau persyaratan yang harus dilengkapi? Dan Ya, misalnya perizinan dari kepolisian setempat, kemudian dari tempat acara, mungkin kalau di jalan atau di depan taman Apsari, berarti itu ke Dinas Pertamanan, kemudian ke BPBD, yang itu terkait dengan COVID, kemudian Satlantas, dan ngurus itu mungkin butuh waktu yang agak panjang. Itu pun jika lancar, ya, jika lancar. Nah, pengalaman kami terkendala di situ sebelum-sebelumnya. Ya. Itu sehingga kami putuskan acaranya indoor. Itu, Ustaz. Ya, termasuk pengurusan ruang di kepolisian seperti apa? Prosedur pengurusannya, misalnya selama ini pemberitahuannya baru disampaikan di bagian umum, atau sekarang harus melalui Intelkam begitu? Ya, memang pada awalnya sejak dulu itu pokoknya dimasukkan ke bagian penerima surat itu sudah cukup. Sekarang harus ke Intelkam. Itu memang terakhir kemarin aksi ke Intelkam pun kami alhamdulillah berjalan lancar, diberikan surat tanda terima karena bentuknya aksi dan cukup 1 lembar itu saat itu 1 lembar surat pemberitahuan aksi. Dan terkait dengan alasan kegaduhan, saya balik bertanya, jika secara undang-undang bahwa acara kami itu memenuhi prosedur, mendapatkan tanda terima, kemudian misalnya juga khilafah sebagai ajaran Islam, kemudian bendera tauhid atau liwa roya sebagai ajaran Islam juga, dan itu memang warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada tidak banyak hadis dan tidak bisa dibantah, itu bendera umat Islam, warisan Rasulullah SAW. Ya. Sehingga sebenarnya kalaupun kami melakukan itu sesuai dengan undang-undang. Nah, jika kemudian ada pihak-pihak yang katanya kami itu membuat kegaduhan, kami kan melakukan sesuatu kegiatan ibadah, keagamaan, aksi dan sebagainya sesuai dengan prosedur undang-undang. Maka misalnya jika ada yang mengganggu, maka seharusnya yang mengganggu itulah yang melanggar undang-undang, bukan kami yang melanggar undang-undang karena apa yang kami lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Gitu. Maka mestinya justru kami yang dijaga agar sesuai dengan agar kegiatan itu berjalan dengan tertib, lancar. Toh kami tidak pernah membuat kegaduhan apapun, hanya menyampaikan dakwah. Dalam hal ini forumnya bentuknya adalah tabligh akbar, pawai atau aksi gitu ya. Dan itu secara undang-undang dijamin kebebasan kita berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, termasuk dalam hal ini tarhib Ramadan. Ini kan terkait dengan bulan suci Ramadan dan bentuknya jalan gembira. Ini kan terkait dengan ibadah ya. Dan dalam hal ini ya sekedar jalan gembira sebagaimana tadi Ustaz Ahmad Bajinuddin di mana tadi? Bekasi, di Bekasi. Bekasi itu berjalan lancar, berarti ya kami juga bisa melakukannya jika kemudian prosedur itu bisa dipenuhi, gitu ya. Dan memang ya karena terkendala di situ, kami kemudian tidak jadi gitu, untuk melakukannya. Dan kami tetap mentaati aturan itu sehingga tadi pagi tidak ada teman-teman yang ke lokasi
Di samping memang kami sudah melakukan di hari Ahad siang itu di masjid yang memang bentuknya tablik akbar di dalam masjid. Saya kira itu Ustaz. Selamat. Ya, Ustadz Khairuddin, apakah Ustadz Muhammad Khairuddin akan melakukan upaya hukum terkait dengan pencatutan nama yang mirip dengan antum dan penyebutan tanggal serta alamat terkait dengan kegiatan yang sebetulnya hanya dalam bentuk pemberitaan dan tidak ada satu informasi dalam bentuk publikasi berkaitan dengan rencana kegiatan tersebut yang sebenarnya tidak dilakukan karena batal dilakukan oleh antum Ustadz Khairuddin. Ya, memang info acaranya kami tidak pernah mempublish sama sekali, panitia tidak pernah memfoto suratnya, apalagi menyebarkannya, juga tidak pernah membuat undangan. Jikapun kemudian ada undangan bentuk meme, kemudian ada termasuk spanduk penolakan itu, maka memang infonya bukan dari kami. Nah, terkait dengan framing jahat ini, atau mungkin bisa disebut fitnah karena memang tidak sesuai dengan fakta dari kami, dan memang yang disebut di situ secara individu betul-betul adalah saya, karena nama KTP saya memang begitu, kemudian nomor HP yaitu, kemudian alamat rumah, nomor rumah juga sesuai dengan yang ada di meme itu, sehingga itu insya Allah valid, itu menuju ke saya. Dan tentu dalam hal ini apakah akan melakukan upaya hukum, ya tentu kita akan konsolidasikan dengan teman-teman yang di bagian hukum ya. Jadi belum bisa memutuskan dan kita tunggu kajiannya bagaimana gitu ya. Gitu. Ya, terima kasih Ustadz Muhammad Khairuddin atas informasinya. Saya balik lagi ke Prof. Suteki. Prof. Suteki masih standby, Prof? Masih monitor, Prof? Masih monitor. Ya, Prof, kita sudah menyaksikan dua informasi dan dua perspektif dari kedua teman pembicara kita, Prof. Apa yang menjadi catatan penting Anda, Prof, yang menjadi perhatian dan ini sekaligus masukan lah bagi para penyelenggara negara dan terutama juga umat rakyat berkaitan dengan sahur Ramadan, ya, Prof. Ini memasuki bulan Ramadan, bulan suci yang harusnya disikapi dengan penuh hikmah, dengan penuh ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Prof. Saya kembali ke konstitusi. Loh, katanya ya sesuai pasal 29, katanya kan pasal 28 itu jelas hak ya. Tapi ini sebenarnya negara kita itu dibentuk ya sesuai dengan pasal 29 ayat 1 itu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang saya sering sebutkan, ini negara mestinya menjadi negara religious nation state. Negara bangsa yang religius gitu loh. Nah, kalau religius mestinya kan sifatnya tidak sekuler, apalagi kok sampai ateisme kan itu. Dan berarti apa? Di situ tidak boleh ada namanya Islamophobia. Meskipun bolak-balik ya para pejabat itu menyatakan, oh enggak ada itu Islamophobia, tapi dalam praktek apa yang dilakukan, apa yang kemudian dikhawatirkan sikap dari aparat pemerintah itu sebenarnya di situ menunjukkan adanya Islamophobia. Prinsipnya Mas, tadi kan disebutkan oleh Mas Khairuddin tadi, ada hak ya, berarti kan hak untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, ya kan? Bahkan itu undang-undangnya juga sudah ada, undang-undang untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, kalau itu sebagai HAM, maka kewajiban pemerintah adalah untuk apa? To respect, to fulfill, and to protect. Gitu loh Mas. Pertama menghormati, kedua memenuhi, yang ketiga kalau ada gangguan harus melindungi, kan gitu toh. Ini konstitusi loh, undang-undangnya juga ada. Ini loh konsistensi terhadap ini saja Indonesia sebagai negara hukum itu ambiar. Lebih kepada persoalan negara kekuasaan, tergantung dari rezimnya bagaimana. Ini kan lucu toh. Sistemnya katanya sudah dibikin, tapi pelaksanaannya tergantung dari rezim. Loh, ini artinya kita tidak konsisten dengan konstitusi, tidak patuh pada undang-undang. Ya terus yang dimau itu opo, itu loh.
Ini yang saya sebagai orang hukum, ya, termasuk Mas Hinton, mungkin mumet ya ngerasa kok iso gitu loh. Gitu, dipikir-pikir orang nalar gitu, nalarnya nggak ketemu. Nah, maka menurut saya ini para pejabat negara ini kan di akhir, kalau saya menyatakan ini kalau rezimnya akan berakhir berarti ini sudah di senja hari ini ya, sudah senja hari. Tolong ya kembali kepada hitohnya. Hitoh itu kalau konstitusinya sebagai hitoh ya kembali ke sana gitu loh. Jadi jangan kemudian terus menerus dalam keadaan atau dalam jalan yang sesat dalam arti ya menjadi extractive institution, lembaga pengayak tunggal yang kadang-kadang menyimpangi dari peraturan yang sudah ada. Contoh tadi Mas, loh kalau surat pemberitahuan kan sudah diberitahu ya sudah, gitu loh. Ada yang menerima mestinya langsung dikasih apa penerimaan, enggak usah Tanda terima. lalu jangan dibiarkan itu loh. Ada persyaratan, Prof, tadi, Prof, yang harus dilengkapi. Iya persyaratan ya yang saya mengajukan ya persyaratan dilengkapi dulu baru maju toh. Nek dulu lengkap ya jadi maju dulu, tapi ketika sudah lengkap maju ya sudah dikasih tanda terima. Nah, lalu kewajiban pemerintah di mana? Ini Mas, misalnya ada pawai jelas. Oh, ada anggotanya sekitar 200 orang. Pimpinan kelompoknya sudah jelas. Kapan dilaksanakan, tanggalnya berapa, waktunya berapa, jalurnya mana, sudah jelas semua. Apa kewajiban pemerintah? Memenuhi hak itu lalu melindungi. Kalau misalnya perkataannya, nanti menimbulkan gangguan apa ketertiban umum, ya namanya pawai mesti menimbulkan gangguan ketertiban umum itu pasti. Ketertiban umum pasti terganggu toh. Misalnya, ini mestinya jalan dilalui karena untuk pawai, nah maka di situ ada rekayasa rekayasa lalu lintas. Yang semula harus lewat sini, dibelokkan ke sana. Polisi yang jaga, itu memang kewajiban pemerintah. Kalau itu hak, saya kan ngomong, nek ono HAM, berarti kewajiban pemerintah untuk to respect, to fulfill, and to protect. Jadi ini negara demokrasi, gitu. Nah, ini piye. Orang negara demokrasi tapi sini persekusi, hambatan. Ini negara demokrasinya di mana? Wes negara hukum nggak jalan, demokrasi ini nggak jalan, terus ini negara apa aja nih? Apa negara kerajaan atau negara monarki toh? Jadi ini ya gitu. Katanya enggak negara monarki, ini negara demokrasi. Ya jalankan tuh prinsip-prinsip minimalnya itu. Itu Mas Rahmat. Jadi kembali ke itu sebagai negara demokrasi dalam hal ini harus konsisten ya, pejabat-pejabat itu harus konsisten ya menjelang akhir kekuasaannya ini ya kembalilah ke hitoh itu loh ya. Kembali itu kepada jalan yang benar. Jangan melanjutkan jalan yang keliru ya. Sekian ya. Ya, meninggal. Closing statement ya. Belum. Saya belum belum, beri kesempatan ya. Seharusnya kasih positif legacy. Silakan sekarang closing statement, Prof. Ya, terkait dengan kedudukan hukum, apakah organisasi masyarakat atau organisasi politik, kita kembali pada konstitusi. Ketika konstitusi lalu diterjemahkan ke undang-undang, tidak ada larangan ya terhadap kegiatan suatu organisasi yang memang tidak terlarang gitu ya, maka pemerintah juga harus menjamin hak-haknya. Tapi memang organisasi yang bersangkutan pun harus sadar bahwa tidak boleh menggunakan simbol atau dalam arti simbol dan juga nama organisasi dalam melaksanakan kegiatan yang itu bersentuhan dengan urusan pemerintahan atau urusan publik. Dia kudu sadar. Nah, oleh karena itu ketika misalnya ada penggunaan bendera yang tanpa ya, maksudnya dengan identitas misalnya ini HTI ya, tentu sebaliknya pemerintah harus juga paham bahwa ya harus paham tentang agama itu loh. Tadi sudah disebutkan Mas Khairuddin ya, bahwa ini ada hadisnya, sanadnya jelas, bahwa Ali wa Aroya adalah bendera Rasulullah, bendera umat Islam yang boleh dipakai, boleh dikibarkan. Nah tadi tata caranya sudah saya sampaikan sesuai dengan Undang-Undang 24 2009. Selama itu tidak ada pelanggaran-pelanggaran ya, pemerintah harus tetap melindungi, dikibarkan, dipakai atau maksudnya diibaratkan dipanggul atau menyertai untuk unjuk rasa dan seterusnya, tetap harus mendapatkan penghormatan karena itu merupakan hak umat Islam untuk menggunakan simbol-simbol dalam rangka untuk menyatukan umat Islam. Ya. Saya kira demikian. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bro.
Silakan Bang Ahmad Faswedan diberikan catatan penting dari diskusi tema kita dan apa langkah ke depan yang harus dilakukan. Silakan Bang Ahmad Faswedan. Baik, Cak Selamat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan rincian dari pelaksanaan hak konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak konstitusional warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 itu kewajiban dari orang yang ingin melaksanakan aktivitas merdeka menyampaikan pendapat umum dalam berbagai bentuk, bisa pawai, ya, bisa orasi, bisa mimbar bebas, bisa ceramah, itu hanya memberitahu, bukan minta izin ya, mengirimkan pemberitahuan. Nah, kemudian tugas aparat keamanan itu kemudian punya kewajiban melayani dengan pertama secara administratif menerbitkan namanya STTP, surat tanda terima pemberitahuan. Nah, setelah itu ya dalam hal ini kepolisian tentunya yang menerima surat pemberitahuan berkoordinasi dengan institusi atau lembaga terkait kalau itu ada hubungannya dengan pemberitahuan. Contoh, Cak, kita ngasih pemberitahuan mau demo lokasinya di depan gedung DPRD misalnya kalau di daerah. Jadi setelah kita ngasih surat tanda pemberitahuan, ya sudah itu saja kewajiban kita, nggak ditambahi syarat-syarat. Lalu polisi yang kemudian akan berkoordinasi dengan pihak Koordinasi. DPRD. Bukan pengajunya yang suruh ngurus sendiri. Bukan. Lalu DPRD dikasih tahu oleh polisi nanti akan ada yang menyampaikan aspirasi tanggal sekian, jumlah pesertanya ini, koordinatornya ini. Nah, mereka nanti akan ada yang menjadi penghubung dari kepolisian, biasanya dari Intel itu. Dari anggota DPRD siapa yang berkenan untuk menerima perwakilan dari peserta aksi untuk beraudiensi, misalkan begitu. Jadi apa yang dialami Ustaz Khairuddin itu bukan syarat, itu namanya pembungkaman hak menyampaikan pendapat, pembungkaman tarhib Ramadan, pembungkaman terhadap kegembiraan umat Islam yang ingin menyambut bulan suci Ramadan dengan dalih syarat-syarat yang tidak pernah diatur dalam undang-undang. Saya tegaskan itu. Dan setelah saya mencermati kronologis yang disampaikan Ustadz Khairuddin, patut diduga yang mengedarkan flyer itu justru awalnya dari Intel sendiri, dari kepolisian sendiri. Karena itu Pak Listio Sigit Prabowo, saya harap Anda memberikan klarifikasi. Anda yang justru mengedarkan hal ini ya, kita patut duga kuat. Kenapa? Karena surat itu ditujukan kepada institusi kepolisian. Bagaimana informasi itu bisa bocor ke publik kalau tidak dari institusi kepolisian sendiri? Dan tidak ada syarat ketentuan undang-undang yang kemudian mewajibkan syarat-syarat dalam penyampaian pendapat di muka umum. Ini sama saja membungkam hak umat Islam untuk bergembira di bulan suci Ramadan. Kurang apa lagi si umat Islam ini? Tarhib kita pakai biaya sendiri, nggak pakai APBN, nggak pakai garong dana-dana dari Kementerian Keuangan. Kalian yang garong itu banyak, Sambo itu yang garong uang negara melalui Satgasus, tidak kalian periksa. Satgasus justru kalian bubarkan. Ada lagi polisi melakukan tindak pidana, kalian aktifasi lagi menjadi polisi dengan dalih melakukan perbuatan yang katanya justice collaborator. Ini kurang ajar sekali negara ini kepada umat Islam. Saya sudah tadi itu mendengar klarifikasi itu menahan emosi. Masya Allah, kita ini ingin beribadah, ingin gembira menyambut bulan suci Ramadan, kok dinarasikan mau melakukan kejahatan, kok kemudian difitnah sebegitu rupa, ya kemudian diedarkan, itu kan sangat privasi, sampai alamat nomor HP dikasih tahu. Itu kan yang datang tadi Intel, ya. Siapa lagi yang ngasih tahu alamat kalau bukan dari Intel? Karena itu klarifikasi kepada Pak Listio Sigit Prabowo agar menjadi jelas, agar tidak ada lagi umat Islam yang lainnya yang ingin menjalankan kewajiban konstitusional memberitahu secara resmi justru dihalang-halangi. Jadi hari ini kita patut duga seluruh bentuk pembungkaman kemerdekaan pendapat di muka umum itu bukan dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya, tapi oleh institusi kepolisian sendiri. Berdalih misalnya ada masyarakat nanti komplain, ada yang nanti akan ada apa terganggu dan sebagainya. Buktinya ini terkonfirmasi bisa dari polisi sendiri. Karena itu saya ini hak konstitusional, ini pelanggaran hukum yang luar biasa. Saya minta kepada Pak Listio Sigit Prabowo klarifikasi persoalan ini. Kalau perlu pecat itu intel-intel yang bertugas di sana itu. Ganti juga Kapolresnya kalau bisa. Saya ini lama-lama juga kadang-kadang kita itu nahan emosi juga di negara yang kita berusaha taat hukum.
Kita membayar pajak, kita kemudian mengedukasi masyarakat agar taat konstitusi, sementara ya oknum aparat, bahkan aparatnya sendiri itu tidak taat konstitusi. Ini kan yang kedua kali, Cak. Di Petamburan kemarin kan teman-teman FPI diblokade, nggak boleh dengan dalih ini itu. Apa dasarnya gitu loh? Kita ini umat Islam cuma mau gembira menyambut Ramadan. Yang nggak gembira menyambut Ramadan itu iblis, setan, karena mereka mau dibelenggu gitu loh. Jangan sampai masyarakat mengkonfirmasi rezim ini iblis gitu loh. Karena ikut-ikutan gangguin orang bergembira mau menyambut bulan suci Ramadan. Itu yang pertama statement saya. Yang kedua, saya kira kita tetap harus terus berdakwah, sabar dengan ujian. Tidak perlu kita takut dengan colokan orang semua program mencela, dan tidak perlu takut dengan kezaliman penguasa. Justru yang harus takut tuh mereka yang berbuat zalim, karena di dunia mereka akan ketahuan dan dibalas, di akhirat juga akan mendapatkan laknat dan azab dari Allah SWT. Karena itu, Cak, walaupun Ustadz Khairuddin tadi ada masalah, ya tetap kita gembira, jangan kurangi kegembiraan, kita tetap gembira menyambut Ramadan, tetap ya kita isi nanti dengan maksimal ya ibadah-ibadah bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan akhirnya nanti di ujung Ramadan kita mendapatkan tujuan daripada aktivitas beribadah puasa, yakni kita mendapatkan derajat manusia atau hamba Allah yang bertakwa. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ini menambah hasanah pemahaman sehingga kita tidak perlu ragu lagi, tidak perlu takut mengaktualisasikan keberagaman dan rasa ketaatan kita pada agama kita ini Islam, terutama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bang Ahmad Khairuddin. Silakan Ustadz Khairuddin, bisa disampaikan closing statement-nya. Silakan. Audionya. Nah, silakan. Ya, Ustaz. Jadi sekali lagi berkaitan dengan meme dan spanduk penolakan pawai bendera khilafah ya, yang ditulis di situ memang bentuknya begitu, tulisannya begitu. Maka memang itu bukan dari kami, dari panitia yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Majelis Taklim Surabaya. Dan berkaitan dengan kegiatan Tabligh Akbar sudah kami laksanakan karena itu memang bagian dari hak konstitusi umat Islam untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan kami telah melakukannya di hari Ahad tanggal 19 siang kemarin, sehingga tidaklah benar kalau kemudian muncul yang seperti yang ada di media itu. Nah, memang kami sebagai bagian dari umat Islam ya terus berdakwah ya, menyampaikan Islam secara benar ya. Dan jika memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tentu harus diklarifikasi kami, bukan kemudian malah menghambat dakwah itu. Karena memang menghambat dakwah yang merupakan perintah dari Allah SWT bukan berhadapan dengan kami, tapi bukan berhadapan dengan Allah SWT. Perintahkan umat Islam untuk berdakwah dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih Jazakallah kepada Ustadz Muhammad Khairuddin, kepada Prof. Suteki, kepada Bang Ahmad Khairuddin Sarjana Hukum yang telah memberikan pencerahan semuanya. Besok kita insya Allah berpuasa, kita lalui kewajiban berpuasa dengan penuh gembira, dengan penuh semangat. Dan tadi yang perlu saya garis bawahi, sinyalemen yang disampaikan oleh Bang Ahmad Khairuddin, Ustadz Ahmad Khairuddin, jangan takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah, dan sesungguhnya yang takut dengan Ramadan itu adalah iblis dan setan yang bergentayangan di dunia. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Yai Abdul Salam Shah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bareng. Assalamualaikum. Saya tutup nggih.